Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Dewa Kusuma. Saya akan melakukan penyuluhan tentang kebakar hutan. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning dengan NIM 1954251001. Baiklah, langsung saja ke tempat masyarakatnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, mari masuk. Maaf ganggu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan masuk. Gini, Pak. Ya, monggo silakan dulu. Ayo, Pak. Bu. Kami dari Fakultas Kehutanan, Pak, ingin sedikit wawancara tentang kebakaran hutan, Pak. Iya, boleh silakan. Terima kasih, Pak. Jadi kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakar hutan dan lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, Pak. Biasanya kebakaran hutan itu banyak terjadi oleh masyarakat, Pak. Karena kan banyak masyarakat yang membakar lahannya itu dengan secara babi buta gitu, Pak. Pak, sebelumnya izin buka masker nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Soalnya pengap juga, Pak. Ya, silakan. Jadi, Pak, kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian berulang-ulang setiap tahunnya di Riau ini, Pak. Iya. Musim kemarau tahun ini diprediksi cenderung lebih basah dibandingkan tahun semalam, Pak. Ya, betul. Jadi kemungkinan tahun ini nggak akan terjadi kebakaran hutan. Mudah-mudahan. Tapi walaupun itu kita mendapatkan pula kejadiannya itu COVID, Pak. Di kebakaran hutan hilang malah kita mendapat musibah yaitu COVID, Pak. Tapi dengan cara itu kita bukan melupakan kebakaran hutan, Pak. Kita mengingat lagi kebakaran hutan itu mana tahu terjadi dengan tahun berikutnya, ya kan, Pak? Ya. Presiden Jokowi Widodo melalui Instruktur Presiden RI nomor 3 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah menginstruksikan kepada seluruh sektor order terkait untuk melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran dan lahan. 2. Mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindakan pidana kebakaran hutan dan lahan. Dalam rangka mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak, melakukan rapat koordinasi bersama sektor order terkait yang terlibat unsur pendanaan. Rapatnya yang hasil dari rapat dari Menteri Kehutanan dan Lahan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan DI, hasil rapatnya mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terjadinya kebakaran hutan pada tahun 2022 besok, Pak. Nah, yang keduanya mempersiapkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang lebih bagus. Yang ketiga, mempersiapkan langkah-langkah penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang keempatnya, yang terakhirnya, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindakan pidana kebakaran hutan dan lahan. Dalam rangka mendukung upaya Presiden Jokowi tadi itu, kita sebagai masyarakat membantu lah, Pak. Jadi upaya yang pertama itu tidak melakukan pembukaan dan penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar, Pak. Yang kedua, tidak meninggalkan bekas api unggun dalam keadaan bara api itu masih hidup. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok dengan sembarangnya, Pak. Tahu lah kalau puntung rokok itu, Pak, kalau kita buang sembarangan, apalagi dengan lahan rumput yang kering itu cepat terjadi kebakaran hutan, Pak. Iya, betul. Yang keempat, segera menyampaikan informasi apabila terjadi kebakaran hutan.
dengan tadi Pak yang kita lakukan Pak, maka cuma sekian yang dapat saya ucapkan tentang kebakaran hutan itu, bahwasannya harus kita wanti-wanti juga. Ya, Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita untuk tahun 2022 besok, semoga tidak terjadi kebakaran hutan lagi. amin, insya Allah. Jadi sekian saja yang saya dapat sampaikan Pak. Apakah Bapak cukup mengerti yang saya sampaikan? Insya Allah, Pak. Terima kasih Pak. Saya pamit pulang dulu ya Pak. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih juga atas partisipasi dan wawancaranya, Pak ya. Ya, Pak.